Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ba'ad. Hadratul Mukhtarumin yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah sholat Jumat yang berada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran Basnas Jawa Tengah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kajian pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian siang pada hari ini yaitu Kitab Kuning Nashaikhul Ibad akan membahas di bab 6. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita, dan bagi para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, apabila ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk mengawali kajian siang pada hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhaillah wali syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita simak bersama-sama kajian siang hari ini bersama dengan guru kita, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Kita lanjutkan bab kelima, Mas, halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ruwiya den critakake apa annahu, ruwiya den critakake den riwayatake apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah. Iku kola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ruwiya annahu ing satemene Kanjeng Nabi iku kola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Innallaha ing satemene Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Iku harrama ngaramake sapa Allah alan nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucap sapa man ing pengucap la ilaha illallah, ing pengucap lafal la ilaha illallah. Ya betagi hale nyuprih sapa man biha kelawan la ilaha illallah wajah Allah Ta'ala ing ridhani Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah hanya karena ingin ridhonya Allah, hanya karena Allah,
ngendikane Kanjeng Nabi harrama jasaduhu alan nar. Allah akan mengharamkan terkena api neraka. Rawahu ngriwayatake iki hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Waruya lan den riwayatake apa annahu ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah ing mengucap la ilaha illallah mukhlishon hale kang ikhlas kang murni karena Allah dakhala mongko manjing sapa man mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Qalu padha takon para sahabat, ya Rasulullah, duh panjenengan utusane Allah, duh Kanjeng Nabi, ma fama mongko utawi apa iku ikhlasuha, utawi ikhlas maca la ilaha illallah iku kaya apa? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, antah juzakum, antah juzakum, ya iku yen to bisa nyegah apa sapa, bisa nyegah sapa man, sop bisa nyegah apa kaul la ilaha illallah ing sira kabeh an kullima saking sekabehane perkara harrama kang wis ngaramake ing ma sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh. Kanjeng Nabi ikhlase kados pripun? Maksude ikhlas niku pripun? Kok sapa wonge gelem mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas maka dijamin dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ketika ditanya oleh para sahabat seperti itu, Kanjeng Nabi menjawab, yang dimaksud dengan ikhlas itu bagaimana perkataan atau ucapan ikhlas itu bisa benar-benar mengantarkan dirinya untuk menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar la ilaha illallah itu menjiwai, dijiwai dan benar-benar sudah seutuhnya total percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya persoalan hidup itu kalau kita mau sadar semua urusan yang ada pada diri kita itu tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya atau analognya seringkali saya katakan, ini santri-santri tahfidz Masjid Agung Jawa Tengah yang luar biasa, memang setiap hari menghafalkan Al-Quran. Ilmunya ilmu Al-Quran. Saya yakin kalian itu kalau disuruh memperbaiki HP ketika rusak, karena bukan ahlinya, tidak akan selesai. Bongkar HP itu malah tambah babak belur HP ini. Lah gimana Pak? Ya kalau ada HP rusak, HP ada masalah, serahkan kepada pakar HP. Lah pakar yang terhadap urusan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita itu kalau bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tawakal dengan baik, hidup itu akan menjadi nyaman, tenang.
tidak terbawa dalam sebuah emosi, terbawa dalam sebuah nafsu yang mengajak kita untuk tidak baik. Namun lagi-lagi kita harus paham, kita memang harus menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah bisa melakukan pilihan, dan pilihan itulah yang kemudian jika kita bisa memilih sesuai dengan A yang positif, yang mengarah kepada bisa ta'abud kepada Allah, maka kita akan mendapatkan posisi lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, hidayah, inayah, taufiknya. Amin ya robbal alamin. Itu yang dimaksud dengan qala an tazujakum an kulli ma haramallahu alaikum. Rawahu ngriwayatake ing iki hadis sapa al-Khatibu Imam al-Khatib. Kila den ucapake sab'atu asya'a tunawwirul qabro. Sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira perkara iku tunawiru bisa madhangake apa sab'atu asya'a. Sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira perkara iku tunawiru bisa madhangake apa sab'atu asya'a al-qabro ing kuburan. Ada 7 hal yang bisa membuat kubur kita, kubur orang tua kita, kubur yang kita doakan itu bisa menjadi terang, artinya mendapatkan sinaran cahaya, sinaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 7 hal itu? Awaluha utawi kawitane sab'atu asya iku al-ikhlasu, ikhlas fil ibadati ing dalem nglakoni ibadah. Ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu sebenarnya perlu latihan. Ikhlas itu perlu ada upaya. Ikhlas itu tidak ujuk-ujuk. Ikhlas itu perlu proses. Ikhlas itu perlu penataan diri. Berarti ikhlas itu bukannya ujuk-ujuk bisa muncul dengan sendirinya, tapi harus ada sebuah langkah-langkah, upaya-upaya yang kemudian bisa mengantarkan diri kita itu benar-benar ta'aluk, gumantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bicara masalah bagaimana posisi kita, apakah kita termasuk ikhlas kalau kita nanti berpikir nanti kita dapat pahala atau tidak, kita nanti masuk neraka atau tidak, apakah kita nanti kalau ini berbuat baik kita ingin dapatkan surga itu termasuk ikhlas atau tidak. Ini makamnya jadi agak panjang dan agak jelimet. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita dalam beribadah selalu berusaha untuk benar-benar ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya dengan adanya syariat Isra Mi'raj yang kemudian peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah komunikasi dengan Allah, kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapatkan kewajiban untuk beribadah 5 waktu. Itu menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa, konstruk yang luar biasa. Apa artinya? Kita diberi ruang oleh Allah untuk munajat kepada Allah. Dan waktu-waktu itu waktu-waktu yang sangat luar biasa. Waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Itu sebenarnya waktu kita menghadap kepada Allah. Dan di saat itulah sebenarnya kita wadul kepada Allah terhadap persoalan-persoalan hidup kita, termasuk harapan kita minta ridhonya Allah. Karena kita itu milik Allah, kita itu bukan milik siapa-siapa. Kita itu hanya sebagai hamba. Oleh karena itu sebenarnya kalau sudah ada posisi waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya.
Nah, supaya munajat kita bisa baik dalam bentuk sholat itu, tentunya yang sangat praktis efektif bagi kita yang tentunya harapannya bisa saling menutupi kekurangan adalah melakukan secara berjamaah. Jadi munajat menghadap kepada Allah dalam proses sholat itu yang terbaik adalah dengan melaksanakan secara jamaah. Kalau kita bisa jamaah, sebenarnya kekurangan-kekurangan kita dalam munajat kepada Allah akan bisa tertutupi dan akan secara otomatis kita akan mudah mendapatkan komunikasi dengan Allah dan insya Allah kita akan mudah mendapatkan ridhonya. Sebenarnya itu. Kalau kita munajat menghadap kepada Allah sendirian, padahal diri kita itu belum bisa melakukan sholat dengan baik, nah ini saya kira perlu dipertanyakan. Makanya sebenarnya konsep agama itu sangat jelas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kalau sholat kita belum bisa pada refleksi melakukan tanha anil fahsya'i wal mungkar, maka perlu kita evaluasi sejauh mana kadar sholat kita menghadap kepada Allah itu sudah baik atau belum. Ini yang pertama. Ini adalah konsep bagaimana 7 hal yang bisa memberikan menyinari alam kubur kita nantinya. Wasani utawi kang kaping pindho iku birrul walidaini. Birrul walidaini bagusi wong tuwa loro. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku silaturahmi. Silaturahim. Silaturahim nyambung seduluran. Silaturahim itu nengok, bertemu, menemui. Sebenarnya silaturahim itu maknanya sangat-sangat penting dan penuh berkah. Orang yang sering silaturahim itu mesti orangnya itu bersahaja. Nah, karena apa? Selalu interaksi dan itu akan mempermudah apa yang menjadi doa-doa kita. Maka dalam beberapa hadis disebutkan silaturahim memperpanjang umur, silaturahim mendatangkan rezeki. Orang kalau tidak pernah silaturahim itu kayaknya hidupnya kok kayaknya sengsara. Mau keluar jadi malu, mau ketemu orang jadi malu. Maka banyak konsep hidup itu yang sekarang itu agak berat gara-gara hidupnya tidak pernah silaturahim. Orang kalau bersilaturahim itu selesai. Apalagi di Indonesia ada tradisi yang menarik, terutama di bulan Syawal ketika Idul Fitri, silaturahim itu malah tambah berkah sekali. Silaturahim belum minta maaf aja sudah berebut minta maaf. Kita silaturahim datang ke rumah orang lain, kita minta maaf dimaafkan, disaji jamuan. Kayaknya 1001 deh di bulan Syawal itu di Indonesia itu kalau minta maaf kemudian tutup pintu kemudian dia tidak mau menerima itu berat hidup. Makanya sekali lagi silaturahim ini diantaranya yang tadi disebutkan dalam kitab ini, kitab Nashaihul Ibad adalah salah satu yang bisa memberikan penerangan cahaya di alam kubur kita nanti. Warabi utawi kang kaping 4 iku ayudhi'a ing yen to ora nyanyake sapa man umrohu ing umure man fil maksiati ing dalam maksiat. Orang yang tidak menyia-nyiakan usianya dalam kemaksiatan. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku an yattabi'a ing yen to ora ngenut sapa ora manut ora anut sapa man hawahu ing nafsune man, tidak mengikuti nafsunya. Wal khawasati utawi kang kaping 6 iku ayat stahida ing yen to nemen-nemeni sapa man fit taati ing dalam taat, berusaha melakukan ketaatan, meningkatkan ketakwaan. Wasabiu tawi kang kaping 7 iku aniyuk siro ing to ngekeh-ngekehake sapa man dzikrallahi ing zikir marang Allah. Memperbanyak zikir juga merupakan sesuatu yang sangat bagus.
Zikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul ada bab khusus yang menjelaskan tentang fadilahnya zikir. Kita itu kalau berzikir maka kita akan dimudahkan rezeki kita. Tidak hanya itu, ketika kita berzikir, malaikat-malaikat itu turut mendoakan supaya kita itu segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ternyata banyak jalan untuk memudahkan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir, ada sholawat, ada sedekah. Tergantung bagaimana kita mau menjalani ini. Maka banyak ulama seringkali memperkuat zikir, memperkuat sholawat. Karena belum Kanjeng Nabi saja yang sudah dijamin maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu zikir, paling tidak istighfar itu 100 kali. Kanjeng Nabi. Nah, kita itu yang penuh dengan berlumuran dosa, kok tidak pernah zikir, tidak pernah istighfar. Kan perlu menjadi sebuah evaluasi diri kita. Allah yang sudah menciptakan Kanjeng Nabi, yang sudah menjadikan Nabi kita sebagai makhluk yang terpilih, yang maksum, yang terjaga, ternyata masih mengistiqomahkan baca zikir setiap hari mi'atam marrotin 100 kali. Ini saya kira menjadi catatan kita bersama. Saya kira ini penting. Bahaya akhir-akhir ini yang banyak itu zikirnya anak-anak muda itu ya HP. Kayaknya setiap hari kalau tidak pegang HP itu rasanya hidup sudah tidak dalam genggaman. Hidup tidak dalam genggaman, itu kan menjadi persoalan. Nah, tradisikan bawa tasbih, bawa hal-hal yang bisa mengajak kita. Tasbih itu ternyata menurut saya, Pak, walaupun ada tasbih elektrik, walaupun ada tasbih ini kok kayaknya lebih mudah untuk mengajak kita selalu berzikir. Tidak tahu apa karena jiwa saya belum masuk yang tasbih pakai elektrik maupun yang kecil itu, kayak menurut saya kok perasaannya kurang menyentuh. Ya, semoga kita selalu dalam hidayah inayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu tawi akhirah iku zulmatun peteng ali kasratil ahwali, tegese krana akae pekewuh. Wasiraju tawi lampune akhirah laha wal khasiraju tawi lampu to damar laha keduwe akhirah iku al amalu nglakoni, iku al amalu amal as-sholihu kang bagus apa amal. Ruwiyatan critakake dan riwayatake apa anahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha satemene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah an yukhadha ing den alap apa biruh apa yukhadha bi rukhasihi kelawan pira-pira kemurahane Allah, kama yuhibbu kaya oleh demen sapa Allah ayyuk khoda ing yen den alap apa bi azima bi azaimihi kelawan pira-pira fardune Allah. Innallaha satamene Allah iku ba'asani, innallaha satamene Allah iku ba'asani ngutus sapa Allah ing ingsun bil hanifiyati kelawan agama kang den condongi asam hati kang gampang. Dina Ibrahim nyatane agamane Nabi Ibrahim. Rawahu ngriwayatake ing iki hadis sapa Ibnu Asakir. Warwiya lan den riwayatake apa anahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, atu nekanono ira kabeh
al azaima ing pira-pira kefarduan waqbalu lan trima sira kabeh aruh sota ing nglakoni kemurahan wada'au lan ninggalo ira kabeh annasa ing manusa faqat kufit tumuhum mongko yakti den hukumi sira kabeh ing nas. Jadi lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, namun ketika ada rukhsah jalankan, laksanakan. Kita bisa melaksanakan qashar sholat ketika melakukan sebuah perjalanan yang bisa dilakukan qashar sholat, kita lakukan. Artinya Allah itu tidak menyulitkan. Allah itu dalam memberikan syariat ibadah kepada kita itu tidak ada yang sulit. Semua ada solusi. Semua ada langkah yang tidak memberatkan. Saya kira itu penting dipahami. Jadi ada sholat jamak qashar, ada takjil. Itu kan sesuatu yang memberikan keringanan dalam hidup kita. Waruwiya annahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utahe sapane Allah iku lam yakbal, ora nrimo sapa man rukhsatallahi ing kemurahane Allah. Kana mongko ana sapa makana mongko ana iku alih ing atase man minal ismi saking dosa. Apa mislu jibali arafata, apa mislu jibali arafata, seumpamane pira-pira gunungi tanah Arafah. Sapa wonge kok ora gelem nglakoni rukhsah, maka mereka itu sebenarnya sudah menanggung dosa sebesar banyaknya gunung-gunung yang ada di padang Arafah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al Imam Imam Ahmad. Wasiratu tawi sirat iku zulmatun ya peteng. Wasiraju tawi damare utawa lampune lahu keduwe sirat iku al yakinu yakin. Wa huwa utawi al yakin iku tahqiqut tasdiki. Iku tahqiqut tasdiki. Nyatakake oleh ngestokake bil ghaibi kelawan barang kang gaib. Bi izalati kulli raibin. Biizalati kulli raibin kelawan ngilangake sekabehane perkara kang mamangake. Wal maqalatul khamisatu wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, jika ada waktu kami persilakan. Kalau sudah dianggap cukup, kami mohon izin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.